Suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman. Halo. Waalaikumsalam, terdengar, Kak? Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin pada teman-teman yang tidak berhalangan, silakan open kameranya. Oke. Sambil menunggu teman-teman kameranya, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunialah kita dapat berkumpul bersama meskipun secara daring ya kawan-kawan. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir dan juga terima kasih kepada para panitia telah menyelenggarakan acara katalog PI yang kedua. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pemateri kita, Ibu Azizah Fajar Islam yang pada hari ini berhadir dan sama-sama akan kita dengarkan penyampaian materi dari beliau nanti. Sebelum itu, izinkan saya membaca tata tertib terlebih dahulu. Tata tertibnya untuk kawan-kawan mungkin bisa berhadir 15 menit sebelum acara dimulai. Mungkin teman-teman sini sudah berhadir. Kemudian peserta mengisi daftar hadir melalui link yang akan dibagikan oleh panitia nanti. Kemudian peserta wajib juga nama lengkap, sekolah dari instansi atau sekolah mana, kemudian pada saat bicara kawan-kawan di sini kamera atau aktivitas yang mengganggu video harap dimatikan. Kemudian sesi sharing dan tanya jawab serta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau dengan raise hand. Lalu akan saya sebutkan namanya dan saya izinkan untuk bertanya. Kemudian mengikuti sesi foto bersama dan juga mengisi feedback di link yang telah disiapkan. Untuk itu, izinkan saya menyapa Ibu Azizah Fajar Islam, SCMC, yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati Nadia Rahmadan, selaku Ketua Pelaksana Katalog PI. Jadi cerita sedikit teman-teman, Katalog PI ini merupakan kegiatan kolaborasi antara RPPI, Imam Mufti Nasional dengan KSPI Klasik UIN Bandung, KSPI Elips UIN Suka, KSPI PLF UGM, KSPI Antasari UIN Antasari Banjarmasin. Oke, mungkin itu sedikit tentang kegiatan katalog PI. Selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi acara inti kita pada pagi hari ini, yang dimana saya persilakan kepada Ibu Azizah Fajar Islam menyampaikan materi kita
dengan tema kesehatan dan gangguan jiwa menurut Abu Zaid Al-Bakri. Oke, kepada Ibu Azizah saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Yesma atas waktu dan kesempatannya. Oke, baik teman-teman. Ini saya akan share screen ya. Oh, belum diperbolehkan. Atau mungkin dari panitia aja yang bisa bantu saya untuk share screen materi. Mungkin sambil menunggu, silakan teman-teman kita on cam. Apa ya? Rasanya sudah lama nggak online, akhirnya terasa sangat berbeda gitu. Beberapa pertemuan ini, semester ini kita udah mulai offline, terus ketika online sepertinya ada yang berbeda. Mungkin biar interaksi kita semakin interaktif kembali, boleh kita sama-sama semuanya on cam ya. Oke, boleh di setting slideshow. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, pagi ini alhamdulillah teman-teman berkesempatan untuk bisa join di webinar dan kita akan belajar bersama tentang kesehatan mental dan gangguan jiwa menurut Abu Zaid Al-Balkhi. Nah, ini mungkin sebenarnya ada suatu hal yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Oh iya, memang kesehatan mental begitu atau memang gangguan jiwa itu begitu. Tapi yang menjadi unik di sini adalah yang mencetuskan konsep kesehatan mental dan gangguan jiwa ini bukan dari bukan dari cendekiawan ataupun ilmuwan psikologi kontemporer gitu ya, semasa Freud, kemudian semasa Maslow dan di abad 20 kurang lebih ya. Tapi yang mencetuskan ini adalah 11 abad lebih awal daripada konsep kesehatan mental berikut dengan gangguan jiwanya. Oke, silakan di next. Kita maju ke slide yang pertama. Kita kenalan dulu dengan tokoh kita, Abu Zaid Al-Balkhi. Oke, Abu Zaid Al-Balkhi ini hidup pada tahun 849 Masehi, gitu ya, di desa Syamisitian di daerah Provinsi Balkh. Jadi nama Al-Balkhi di belakangnya itu sebenarnya merupakan identitas dari asal beliau, gitu ya. Nama asal beliau adalah Ahmad bin Sahal. Kemudian beliau mendapatkan julukan sebagai Abu Zaid. Nah, Provinsi Al-Balkh ini adanya di Afghanistan. Dalam proses perjalanannya, beliau telah menulis 60 buku manuskrip yang itu dari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Ya. Ada dari ilmu Quran, ilmu kalam, matematik, geografi, kedokteran, ilmu jiwa, perbandingan agama, politik, sejarah, linguistik, astronomi, sastra, filsafat, dan masih banyak lagi. Dan dari 60 buku itu sebenarnya yang eksis nggak semuanya. Kenapa? Karena akhirnya buku-buku beliau menghilang dan sulit untuk ditemukan. Ya. Nah, ada satu buku beliau yang sangat fenomenal dan satu-satunya di antara 60 buku ini tentang psikologi, yaitu Al-Masalih, Al-Abdan, Wal-Anfus. Nah, Al-Balkhi ini adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience. Oke, mohon maaf. Ini saya highlight sedikit. Jadi sebenarnya bukan memperkenalkan psikologi Islam, tapi bagaimana beliau menjabarkan atau menghadirkan konsep psikologi yang lebih utuh, gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak cukup pro dengan adanya istilah psikologi Islam, karena sebenarnya psikologi itu nggak perlu diislamisasi. Why? Karena sebenarnya ulama kita terdahulu sudah punya konsep psikologinya sendiri, gitu ya. Mungkin akhirnya psikologi Islam itu hanya sebatas untuk identifikasi atau mengidentitaskan aja bahwa ini berasal dari ulama Muslim, gitu. Jadi di sini konsep psikologinya sangat kental dan berikut dengan neuroscience-nya. Karena background-nya Abu Zaid Al-Balkhi ini adalah kedokteran, maka nuansa-nuansa biologi dalam buku ini tuh sangat kental, gitu ya. Buku Masalih, Al-Abdan, Wal-Anfus ini. Nah, kemudian beliau juga melakukan banyak pengkajian berkaitan dengan proses kejiwaan internal seperti penyelesaian masalah, daya ingatan, bahasa, dan psikologi medis. Oke. Nah, di sini sebenarnya di masa Al-Balkhi ini
di masa Al-Balkhi ini bisa dibilang peradaban Islam itu kan panjang ya, ratusan tahun, berabad-abad. Nah, ketika di masa Al-Balkhi hidup ini sedang berada di masa pertentangan atau masa perselisihan, banyak gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Dan terutama dalam perseteruan antara Syiah dan Sunni, gitu ya, sampai akhirnya Abu Zaid Al-Balkhi ini memutuskan untuk menjadi seorang Sunni, gitu. Karena beliau juga nggak terlalu sepakat dengan pemikiran-pemikiran Syiah yang hanya mengorientasikan atau menspesifikasi kepada ulama, kepada sahabat-sahabat tertentu, dan akhirnya cukup mengeluh-elukan gitu ya orang-orang atau keturunan-keturunan Arab. Nah, Masalih Al-Abdan wal Anfus ini salah satu karya beliau ini kemudian diterjemahkan teman-teman menjadi Sustenance of Body and Soul, dan kalau misalnya teman-teman mau saya bisa kasih e-booknya supaya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, sayangnya buku ini jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa karyanya Al-Balkhi ini tercecer gitu ya. Karyanya tercecer di mana-mana, dan kemudian buku ini baru ditemukan pada abad ke-20 1984 gitu ya oleh Fuad Seskin, seorang profesor emeritus dari Johann Wolfgang Goethe University di Frankfurt, Jerman, dan kemudian diterbitkan oleh the Institute of History of the Arabic Islamic Science. Jadi sebenarnya karya-karya ulama kita bisa jadi sangat banyak, cuman bisa jadi mereka seperti harta karun yang hilang gitu ya. Oke, baik, kita akan langsung masuk. Sebenarnya di buku ini teman-teman, ini banyak membahas tentang konsep tadi kesehatan mental, terus konsep gangguan jiwa, dan juga terapi-terapi yang Al-Balkhi temukan, di masa itu, dan akhirnya diaplikasikan untuk mengatasi jenis-jenis gangguan jiwa tersebut. Cuman karena pada pagi ini kita fokuskan kepada 2 hal, jadi nanti kita akan bahas 2 hal aja. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik. Ini kita kenalan. Akhirnya yang menjadi ciri khas atau hal baru yang dibawa oleh Abu Zaid Al-Balkhi ini apa aja sih? Nah, Al-Balkhi ini membawa, jadi beliau merintis konsep psikosomatis atau mencetuskan konsep psikosomatis bahwa antara psikologis dan aspek fisik kita itu sangat berkaitan. Dan di buku tersebut Al-Balkhi sangat-sangat menjelaskan. Jadi kalau misalnya ketika kita sedang ada dalam kondisi takut, maka kondisi biologis apa yang terjadi pada tubuh kita, gitu ya. Terus kemudian akhirnya tingkat keparahan kondisi psikologis itu juga dikaitkan dengan potensi penyakit yang akan diderita oleh kita. Nah, terus kemudian di buku ini juga Abu Zaid Al-Balkhi menjelaskan tentang konselor psikologi modern. Kenapa modern? Karena kalau teman-teman bayangkan di masa yang sama, peradaban Barat itu ilmu pengetahuannya sangat tidak maju, bahkan ketika mereka menghadapi kasus-kasus gangguan psikologis gitu ya, maka ditanggapi atau direspon dengan respon-respon mistis gitu, respon-respon yang tidak ilmiah. Nah, di sini aplikasi, jadi kalau Al-Balkhi menyampaikan untuk menyelesaikan gangguan-gangguan psikologis yang ada gitu ya, bisa dilakukan dari diri sendiri ataupun orang lain. Nah, mereka membutuhkan bantuan orang lain itu karena mereka sudah tidak lagi mampu berpikir secara logis ataupun menemukan jalan keluarnya sendiri. Konsep ini kan sebenarnya konsep yang ada dalam konsep psikologi modern banget gitu ya. Konsep konselor di psikologi modern banget. Jadi apa yang dibawa Al-Balkhi ini mungkin buat kita nggak baru, tapi kita perlu mengenal apa sih sebenarnya apa yang sudah dibawa oleh ulama kita di masa lalu. Terus kemudian Al-Balkhi juga menjadi pionir dahulu untuk dan kemudian munculkan sebenarnya perbedaan bahwa depresi itu menjadi 3, yaitu depresi yang sifatnya reaktif, dan itu sudah Al-Balkhi cetuskan di abad ke-9 gitu ya.
lebih awal dari sebelum lahirnya DSM-4. Walaupun mungkin DSM-4 hari ini menyampaikan hal yang sama terkait dengan depresi ini. Oke, baik, kita next lagi. Oke, nah ini mungkin coba kita diskusi dan sedikit interaktif ya. Menurut teman-teman ada nggak sih manusia yang akhirnya terbebas dari gejala-gejala psikologis, dari perasaan tertekan, marah, sedih, takut? Ada nggak orang yang di dunia ini atau sepanjang hidupnya itu nggak pernah merasa marah, sedih, dan takut? Boleh dijawab di kolom chat. Oke, Sagita, terima kasih. Nggak ada. Oke, boleh yang lain juga nggak apa-apa menambahkan. Oke, baik. Novita. Oke. Berliana, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya nggak ada ya. Artinya ketika kita semasa hidup kita itu pasti akan selalu mengalami ataupun pernah mengalami perasaan tertekan, marah, sedikit, dan takut. Terus bagaimanakah konsep kesehatan mental? Apakah orang yang sehat mental itu nggak pernah mengalami perasaan tertekan, marah, sehat, ataupun takut? Oke, boleh di next lagi. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan respon kita, respon emosi kita, sesungguhnya kita berbeda-beda antara satu sama lain, dan itu juga dibahas oleh Al-Balkhi, bahwa Al-Balkhi menyatakan setiap orang itu berbeda untuk merespon situasi dan memberikan respon emosinya serta mengekspresikan emosinya, gitu ya. Jadi ada yang cepat marah, ada yang disenggol dikit langsung senggol bacok gitu kan, ada yang langsung marah, ada yang langsung baper, ada yang langsung sedih, ada yang mudah khawatir. Nah, kemudian respon dari kita, respon emosi kita itu juga berkaitan dengan besarnya situasi yang kita hadapi dan besarnya dampak yang kita hadapi. Kalau misalnya dampaknya kecil, gitu ya, misal di depan kita itu ada cicak, gitu ya. Seberapa besar tingkat ketakutan kita atau tingkat kekhawatiran kita terhadap cicak itu berbeda dengan ketika di depan kita ada ular berbisa, gitu ya. Artinya situasi di depan kita situasinya berbeda dan tentu yang lebih berbahaya cicak daripada ular. Dan beda lagi kalau misalnya orang itu memiliki fobia atau ketakutan secara berlebihan kepada cicak itu sendiri. Oke. Nah, kembali, jadi gimana sih ceritanya mental yang sehat itu? Oke, boleh di next. Ini mungkin masih kejeda satu slide lagi untuk kita membahas tentang mental yang sehat. Oke. Yang slide selanjutnya berkaitan dengan sakit, teman-teman. Nah, jadi di sini Al-Balkhi ini di judul buku ini kan sebenarnya berkaitan dengan body and soul, gitu ya, antara tubuh sama jiwa. Tapi secara spesifik di buku yang ditranslate itu, di buku yang berjudul Substance for Body and Soul, itu hanya bahas bagian soulnya aja. Dan di sini Al-Balkhi tidak membedakan antara logika berpikirnya tidak dibedakan antara sakit fisik dengan sakit yang dialami secara psikologis. Nah, di sini disampaikan bahwa kita sama-sama tahu bahwa sakit fisik itu akhirnya membuat kita terhambat melakukan beberapa pekerjaan sehari-hari. Baik itu bisa jadi sangat-sangat terhambat sehingga terkendala sangat terkendala, tidak bisa melakukannya sama sekali, atau tidak bisa melakukannya secara maksimal. Begitu juga dengan kondisi sakit yang kita alami secara psikologis. Sehingga akhirnya kita ketika mengalami mental atau kondisi jiwa yang tidak sehat, maka kita tidak bisa menikmati kesenangan dan menjadi tertekan ataupun terganggu, gitu ya. Misal, contoh kalau misalnya oke. Ini mungkin misal ya, jadi ada seorang anak gitu ya. Ini saya cerita ada sebuah kisah, ada seorang mahasiswa yang dia memiliki permasalahan ekonomi. Ternyata nggak cuma memiliki permasalahan ekonomi aja, tapi juga permasalahan keluarganya juga cukup complicated. Sehingga akhirnya jadi kebetulan anak ini itu adalah yatim gitu ya. Anak ini yatim, kemudian dia 2 bersaudara, ada dia dengan adiknya, kemudian ada juga ibunya. Karena kesulitan ekonomi tadi, akhirnya
adik dan ibunya ini tidak tinggal serumah. Bahkan mereka ini sampai tidak bisa menyewa atau mengontrak sebuah rumah. Akhirnya si kakak ini, anak yang kita ceritakan ini atau yang kita anggap sebagai mengalami sakit psikologis ini, harus bertanggung jawab atas ekonomi dirinya sendiri, juga ekonomi keluarganya, gitu ya. Jadi kisah ini kisah mahasiswa ya teman-teman. Nah akhirnya yang terjadi adalah karena kemarin di masa pandemi kalau misalnya di masa perkuliahan offline, dia akhirnya alhamdulillah dia ketemu dengan temennya yang baik dan berkenan untuk ngekos bareng gitu ya. Jadi semua biaya kos gitu ya itu dibayarkan oleh temennya dan dia ikut nginep di kos tersebut gitu. Nah terus kemudian akhirnya ketika offline mau nggak mau ketika libur semester dia harus bekerja. Uang yang dia dapatkan dari kerjanya dia gunakan untuk akhirnya beli pulsa ketika kuliah online ataupun akomodasi yang lain gitu. Nah, tapi dia juga menanggung ekonomi adiknya gitu ya. Adiknya mau sekolah, adiknya mau ini, kebutuhan adiknya itu dia yang tanggung. Dia terpisah jauh sama orang tuanya, terpisah jauh sama ibu dan adiknya. Dan ternyata usut punya usut, mahasiswa ini bukanlah anak kandung dari ibunya saat ini. Drama banget ya, sinetron banget, tapi ini real teman-teman. Jadi mahasiswa ini, kakak ini, itu bukan anak dari ibu kandungnya, dan tentunya adiknya juga bukan adik kandungnya. Suatu ketika akhirnya dia bekerja sebagai asisten rumah tangga, gitu ya, pembantu rumah tangga yang nginep di sebuah rumah. Kok kebetulan ternyata majikannya ini suka sama mahasiswa ini dan mungkin mencoba menarik hati gitu ya, merayunya itu dengan cara akhirnya si bapak ini mencoba untuk mencarikan orang tua kandung gitu, mencarikan orang tua kandung si mahasiswa ini. Nah, terus kemudian akhirnya alhamdulillah dapat, tapi ternyata orang tua kandungnya nggak mau menerima kehadiran mahasiswa ini, sehingga akhirnya dia tetap harus tinggal bersama ibunya. Bukan tinggal bersama, harus menghabiskan waktu ataupun ya menganggap ibu kandungnya itu nggak terlalu banyak interaksinya sama ibu kandung dan ya udah dianggap nggak ada aja gitu. Nah, ternyata tidak sampai situ. Ternyata pada akhirnya majikannya ini akhirnya menikahkan mahasiswa ini secara siri, gitu ya. Jadi di usia yang masih sangat muda, usia kurang lebih 21 tahun, akhirnya dia menikah secara siri dengan majikannya. Dan ketika kontrak kerjanya, waktu itu ketika dia udah selesai liburnya, kontrak kerja di rumah itu udah selesai, akhirnya dia udah nggak kerja lagi di sana dan dia kembali dengan kehidupan dia yang normal. Dan sayangnya ketika pun sudah dinikahi, akhirnya dia juga tidak mengalami dia tidak dinafkahi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan antara dinikahkan sama nggak dinikahkan. Kalau bisa teman-teman bayangkan ini cerita sinetron banget ya, dan bisa jadi berat banget dan kita nggak terpikir bahwa usia teman-teman yang masih sangat muda itu harus menanggung kisah hidup yang tidak menyenangkan. Akhirnya yang terjadi apa? Jadi ini juga menjadi sesuatu hal yang saya pertanyakan yang akhirnya saya baru tahu ketika anak ini menyampaikan kisah hidupnya. Jadi dari awal perkuliahan, ini karena anaknya perempuan, anak perempuan biasanya dapat nilai jelek itu jarang gitu ya. Mahasiswa perempuan dapat nilai jelek itu biasanya jarang. Kalau yang laki-laki biasanya ya main-mainnya masih ada dan lain sebagainya dan cukup wajar. Tapi untuk anak perempuan enggak. Nah, anak ini bidik misi, jadi dia tidak mengeluarkan biaya kuliah secara gratis. Tapi yang membuat aneh itu adalah nilainya nggak pernah bagus, nggak pernah menginjak di angka 3, gitu ya. Dan ternyata usut punya usut berdasarkan berdasarkan evaluasi dari dosen lain di kelas, ternyata anak ini tidak bisa menyerap materi perkuliahan dengan baik, gitu. Jadi dia terlalu asik dengan pikirannya, dengan masalah hidupnya, sehingga akhirnya dia mengalami kesulitan berkonsentrasi.
Gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kondisi mental kita yang nggak sehat. Oke, mungkin dari luar tampaknya kita biasa-biasa aja ya teman-teman, karena sakit psikologis itu nggak terlihat, tapi kemudian akhirnya implikasinya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi belajar kita jadi terganggu, terus kemudian dia juga akhirnya bukan menjadi orang yang cheerful, ceria, bisa menikmati hidup, bisa tahu kapan waktunya bercanda, kapan main, bisa asik-asikan, seru-seruan gitu ya. Nah, mahasiswa ini berkembang dalam bentuk demikian. Nah, itu kurang lebih contoh real bahwa sebenarnya ketika kita sakit secara psikologis itu juga terlihat dampaknya. Dan dia berdampak cukup signifikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik. Nah, kita masuk kepada sebenarnya kesehatan jiwa dan fisik gitu ya. Yang disebut sebagai kesehatan jiwa itu adalah sama sebagaimana kesehatan fisik. Orang sakit itu wajar gitu ya, baik secara fisik maupun jiwa. Kita lagi musim pancaroba, kita batuk-batuk. Sama ketika kita ketika kita menghadapi suatu hal yang menakutkan, menyedihkan atau perpisahan dan lain sebagainya, merasa sedih dan merasa sedang tidak oke itu wajar-wajar aja gitu ya. Tapi kemudian akhirnya di sini sangat disampaikan oleh Al-Balkhi bahwa sebenarnya kesehatan jiwa kita itu sangat berkaitan sama kesehatan fisik kita gitu ya. Bahwa ketika kita mengalami keadaan emosional gitu ya, emosional yang negatif tingkat ringan ya teman-teman. Jadi kayak misal khawatir, takut dan lain sebagainya, maka muncul gejala-gejala psikosomatis juga yang ringan seperti mah, migrain, kemudian juga sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ketika misalnya permasalahan itu terus berlarut-larut, misalnya masalah anak ini gitu ya, contoh masalah mahasiswa ini dari dulu dia terus mengalami masalah ini, bahkan pengalaman hidupnya itu semakin lama gitu ya, pengalaman hidupnya semakin tidak menyenangkan dan kehidupannya tidak semakin baik, sehingga akhirnya Kita boleh saran. Kita boleh lagi di-mute dulu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya anak ini sampai di waktu yang akan datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, permasalahan hidupnya tidak tuntas dan dia tetap berada dalam kondisi psikologis yang sama, bahkan lebih parah, maka dia akan mengalami kemungkinan untuk mengalami penyakit yang lebih serius. Apa itu penyakitnya? Bisa jadi dia akan berpotensi lebih besar untuk menderita kanker nantinya, tekanan darah tinggi, dan gangguan gastrointestinal. Oke, jadi bukan hanya ternyata kita menjaga kesehatan itu nggak cuma kesehatan fisik pastinya, terus juga kesehatan jiwa. Kalaupun akhirnya kita merasa ya udah saya gini aja ataupun nggak terlalu aware untuk memperbaiki kesehatan diri kita, maka sebenarnya itu nggak hanya berdampak secara psikis, gitu ya, tapi juga berdampak secara fisik. Karena kita akhirnya akan jadi rentan untuk mengalami penyakit-penyakit yang lain. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik. Nah, di sini sebagaimana kondisi fisik yang sehat, orang yang sehat itu sistem imunnya bagus ya, teman-teman. Kalaupun dia sakit, dia cepat sembuh, gitu. Cepat kembali pulih. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, Al-Balkhi ini menyampaikan yang disebut sebagai kesehatan jiwa itu adalah ketenangan jiwa. Artinya dia tetap mengalami gejala psikologis, tapi gejala psikologisnya tuh nggak yang terlalu takut banget, panik banget, cemas banget, khawatir banget. Semua itu biasa aja, bahkan cenderung tenang. Tapi balik lagi, masalahnya kalau kita sebagai manusia normal, kita nggak pernah merasa takut, nggak pernah merasa khawatir, nggak pernah merasa sekolah aja. Semua kadang kalimat-kalimat bijak, kadang Oke, nggak mungkin kita nggak pernah merasakan gejala-gejala emosi, gitu kan ya. Nah, berarti orang dengan kondisi kesehatan jiwa yang baik itu orang yang seperti apa? Orang yang dengan kondisi kesehatan jiwa yang baik itu adalah orang yang segera pulih. Dia sedih, tapi setelah sedih dia kembali pulih, gitu ya.
Terus kemudian dia takut, tapi setelah takut dia segera pulih. Artinya ini juga menjadi, bisa dibilang gini ya teman-teman, sakit itu wajar, takut itu wajar, sedih itu wajar, khawatir itu wajar. Jadi juga bukan berarti kita akhirnya harus menyangkal keadaan kita. Bukan berarti kita akhirnya harus menyangkal kondisi psikologis kita. Karena sebenarnya permasalahan-permasalahan psikologis yang terjadi pada kita hari ini itu juga akibat kita nggak jujur sama diri kita. Gitu. Nah, tadi poin pentingnya yang disampaikan oleh Al-Balkhi itu bukan berarti sehat jiwa itu adalah ketenangan jiwa, tapi bukan berarti kita tidak mengalami gejolak ataupun gejala-gejala emosional, gitu ya. Tetapi kita bisa segera kembali pulih dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, gitu. Oke, kita boleh next lagi. Oke, untuk tetap bisa sehat dan sejahtera, maka yang harus kita lakukan itu adalah menjaga kesehatan, baik secara fisik ataupun secara psikologis, gitu ya. Secara fisik kita perlu mengatur pola tidur, pola makan, bahkan makanan apa yang kita masukkan sehingga akhirnya kita bisa menjaga kesehatan kita. Kita bisa menerapkan gaya hidup sehat, gitu ya. Nah, ternyata nggak cuma fisik aja, tapi juga ada psikologisnya, gitu ya. Ada aspek psikologis yang perlu kita kontrol sehingga akhirnya kita bisa tetap berada dalam kondisi jiwa yang sehat. Oke, boleh di next lagi. Oke, yang perlu dijaga untuk menjaga kesehatan jiwa, kita bisa memperhatikan dua hal, teman-teman. Ada dalam aspek eksternal, ada juga dalam aspek internal. Nah, kalau aspek eksternal itu apa? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita lindungi dari luar diri kita? Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melindungi diri kita dari unsur-unsur di luar diri kita yang itu kita dengar, kita lihat, yang berpotensi untuk memunculkan gejolak-gejolak emosi seperti marah, sedih, takut, ataupun respon emosi sejenis. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menghindari pertemanan yang toksik, gitu ya, itu termasuk dari upaya kita untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Artinya, misal kita punya teman-teman, misalnya punya pacar lah ya, terus kemudian pacarnya itu toksik, terus kemudian suka menyakiti, main tangan, dan lain sebagainya, maka keputusan teman-teman untuk akhirnya putus ataupun pergi dari orang tersebut, itu adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan jiwa teman-teman. Dan kesehatan jiwa ini bukan tanggung jawab orang lain, gitu ya. Kita hidup sehat, itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita. Yang mengusahakan kita hidup sehat, itu kita. Begitu juga dengan kondisi psikologis kita. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Gitu. Terus kemudian ada juga aspek internal. Jadi cara kita untuk melindungi diri dari gejala internal itu adalah dengan cara mengelola pikiran kita sehingga akhirnya tidak memunculkan atau memicu gejolak emosi. Oke, ini saya mau menceritakan kembali salah satu contoh ya. Jadi ini ada seorang anak, dia anak SMA. Ceritanya dia mau masuk jurusan arsitektur, gitu ya. Karena dia nggak mau muluk-muluk, akhirnya nggak mau cuma sekedar arsitektur aja, dia mau ke tempat ke universitas yang terbaik arsitekturnya. Di mana itu? Di ITB. Tapi kita tahu sendiri ITB itu tuntutan akademiknya tinggi, nilainya tinggi, passing grade-nya tinggi, plus juga dengan biaya masuknya juga tinggi. Nah, akhirnya dengan target yang tinggi itu, anak ini malah mengalami kecemasan. Dia merasa mulai khawatir bahwa dia tidak bisa, dia mulai mempertanyakan dirinya, apakah dia mampu atau tidak untuk bisa masuk ke ITB itu. Dia pengen banget, tapi dia juga ragu, gitu ya. Sehingga akhirnya keraguan itu memunculkan kekhawatiran, memunculkan kecemasan, gitu ya. Sehingga akhirnya nilai ujian semesternya jelek, terus kemudian juga nilai UN-nya jelek, dan ketika dia menyadari bahwa meragukan dirinya itu
dalam mengelola dirinya dan menghambat pikiran. Jadi yang dia lakukan adalah tidak membiarkan pikiran-pikiran yang bentuknya itu meragukan dirinya, membuat dirinya tertekan dan cemas sehingga akhirnya kecemasan bahwa dia mampu atau enggak itu muncul. Dan satu hal yang dia lakukan pertama kali adalah dia turunin targetnya. Yang tadinya di ITB, dia cari kampus yang lain yang cukup oke juga arsitekturnya, terus kemudian dia pilih itu. Dan itu salah satu bentuk teman-teman aplikasi dari upaya kita untuk bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita tahu, aduh kok kayaknya aku cemas banget ya, aduh kok kayaknya aku terlalu merasa tertekan, terpressure, banyak khawatirnya, kira-kira karena apa ya? Terus apa yang harus aku lakukan dengan diriku sendiri untuk akhirnya bisa melakukan hal tersebut. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang sering mungkin overthinking. Overthinking lagi booming banget ya, artinya ini juga mungkin suatu hal yang lumrah teman-teman alami atau banyak dialami oleh teman-teman semua, bahwa kita sedang banyak yang mengalami overthinking. Nah, overthinking itu kan nggak baik, gitu ya, dampaknya nggak baik untuk kita. Kalau misalnya kita tahu nggak baik, berarti kita juga kita juga pasti punya kendali untuk akhirnya bisa mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita ada dalam kendali kita. Hal ini bisa langsung teman-teman praktekkan ya, untuk menjaga kesehatan jiwa kita versi atau menurut Al-Balkhi. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik. Nah, selain itu, gimana sih caranya atau pikiran-pikiran apa sih yang akhirnya harus kita bangun atau kita bentuk dalam diri kita sehingga akhirnya kita bisa tetap mengalami sehat secara psikologis, gitu ya. Ini ada 4 hal, teman-teman. Nah, yang pertama adalah yakin terhadap sifat alami kehidupan. Bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk memenuhi semua keinginan kita dan kita mendapatkan keinginan kita tanpa mengikuti aturan serta ketentuan yang ada. Artinya, kita nggak perlu sedih ataupun nggak perlu sangat khawatir, sangat cemas dan takut ketika apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah meningkatkan toleransi. Toleransi terhadap apa? Toleransi terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang yang menjengkelkan, yang membuat kita nggak nyaman, gitu ya. Artinya kita berlatih untuk tidak bereaksi secara berlebihan pada hal-hal kecil. Kalau bahasanya sekarang nggak usah lebay, gitu ya. Karena ternyata kita nasib kita tuh nggak terlalu menyedihkan banget kok, gitu ya. Masih ada orang lain yang lebih menyedihkan tapi mereka tetap optimis, gitu. Itu salah satu bentuk mungkin cara kita akhirnya meningkatkan toleransi kita terhadap pengalaman-pengalaman kecil yang menjengkelkan, gitu ya. Misal kita ketinggalan sesuatu atau kehilangan sesuatu atau misalnya konflik sama teman, gitu ya, konflik kecil sama teman, mungkin kita nggak perlu meresponnya terlalu berlebihan, gitu ya. Cukup bereaksi sekedarnya aja. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah teratur, yaitu mengikuti ketentuan dan keteraturan yang ada. Ini mungkin suatu hal yang bisa bantu menjelaskan ya. Ini saya baca dari bukunya Rumi, bahwa ini salah satu tulisannya Rumi. Beliau menyatakan bahwa jangan sampai kita merasa jangan sampai kita merasa menang ketika kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa mengikuti peraturan yang ada. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak mengikuti aturan yang ada, kita itu menjadi seorang yang egois, yang bahkan tidak hanya menghancurkan diri kita, tetapi juga menghancurkan orang lain. Analoginya apa? Analoginya adalah sel kanker. Sel kanker itu adalah sel yang berkembang secara tidak normal, yang dia berkembang tidak mengikuti aturan yang ada, gitu ya, yang tidak mengikuti standar yang ada pada diri kita. Apa yang terjadi pada sel kanker? Sel kanker kemudian berkembang, kemudian walaupun dia aslinya baik, gitu ya, walaupun sel kanker itu kan sel misalnya leukemia, gitu ya, sel kanker kelebihan sel darah putih. Sel darah putih kan baik, tapi ketika dia berkembang tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang ada, maka yang terjadi adalah sel kanker itu berdampak buruk pada diri kita. Itu juga yang terjadi ketika kita merasa
bahwa kita tidak perlu mengikuti aturan yang ada. Karena akhirnya ketika kita tidak mengikuti aturan yang ada, sesungguhnya kita menjadi seseorang yang tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa dikontrol, dan nggak hanya menyusahkan diri kita sendiri atau memberikan kerugian kepada diri kita, tapi juga memberi dampak kepada orang lain. Nah, terus kemudian yang keempat adalah berorientasi kepada akhirat, bahwa kita perlu tahu bahwa tadi dunia itu bukan tempat kita memenuhi keinginan kita, bukan juga tempat kita untuk mencari kesenangan. Jadi jangan terlalu mengharapkan kita sangat bahagia di dunia. Kenapa? Karena tempat kita bahagia adalah di akhirat. Gitu. Itu adalah 4 bentuk pemikiran yang perlu kita bangun untuk akhirnya kita bisa tetap menjaga kesehatan jiwa kita. Oke, boleh di next lagi. Akhirnya kita perlu mengenali juga teman-teman berkaitan dengan jiwa yang rentan. Ini sebenarnya saya rangkum dari bertolak belakangnya atau lawannya pemikiran yang tadi ya, bahwa kita memiliki tingkat toleransi yang rendah, mudah marah atau mudah ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman sedikit, itu membuat kita merasa sangat sedih atau direspon dengan emosi yang cukup berlebihan, gitu ya. Terus kemudian kita juga berharap bahwa semua keinginan kita itu selalu terwujud tanpa ada konsekuensinya. Bahkan gini, untuk orang-orang yang cukup perfeksionis gitu ya, sifat perfeksionisnya atau berharap bahwa semua itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu juga suatu hal yang cukup meresahkan, dan itu sangat berpengaruh atau sangat berdampak secara psikologis. Kenapa? Karena ketika itu nggak perfect, ketika itu nggak sesuai sama keinginannya, dia akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, ataupun merasa bahwa itu bukan suatu hal yang patut dan sesuai. Gitu ya. Apalagi ditambah dengan nggak mau berkonsekuensi, gitu ya. Oke, terus kemudian mengejar kenikmatan di dunia. Entah teman-teman menyadari atau enggak, tapi bisa dibilang keadaan sekarang mental yang jelas-jelas. iya, kedisiplinan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Entah teman-teman menyadari atau enggak, tapi ketika kita lihat konten-konten di mana, konten-konten di media sosial, gitu ya, yang berkaitan dengan ya banyak cerita curhatnya ataupun kata-kata mutiaranya, gitu ya. Beberapa di antaranya atau sebagian besar itu bertuliskan topiknya berkaitan dengan nggak usahlah kita berlama-lama bertahan terhadap ketidaknyamanan, gitu ya. Bahkan yang perlu kita lakukan di sini adalah menjadi bahagia. Tapi bahagianya bukan bahagia yang dimanai sama dengan Islam ya, atau tapi benar-benar bahagia, mulai dari healing gitu ya. Kalau misalnya kita sakit sedikit terus kemudian healing dan lain sebagainya gitu. Artinya setiap orang hari ini itu mengejar kebahagiaan yang sifatnya ya material, real yang kita lihat di depan mata kita aja gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, baik teman-teman, itu tadi berkaitan dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental menurut Al-Balkhi. Sekarang kita geser kepada topik gangguan psikologis dari Al-Balkhi. Oke, di sini Al-Balkhi mencoba mengklasifikasi gangguan psikologis berdasarkan 4 hal. Dan ini dicetuskan gitu ya, dijelaskan berdasarkan emosi apa yang mendasari gangguan tersebut. Nah, yang pertama adalah emosi dasarnya adalah kesedihan. Kemudian kesedihan berkembang menjadi depresi dan melankolia, gitu ya. Nah, pada dasarnya gejala yang menimpa gejala yang terjadi pada gangguan ini adalah mereka tertimpa kejadian kehilangan sesuatu yang dia sukai atau yang dia cintai, dan kehilangan tersebut menyebabkan kesedihan. Yang kalau misalnya kehilangan itu diperbesar gitu ya, itu dapat memunculkan depresi ataupun melankolia. Oke, baik. Terus kemudian gangguan yang kedua itu didasari oleh emosi obsesi atau kegigihan. Nah, kegigihannya kalau obsesi over ya, teman-teman. Jadi kegigihan dalam hati atau pikiran manusia yang menyebabkan pikiran menjadi tidak bermoral dan mengakibatkan ketakutan dan ketidakbahagiaan ketika kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut.
Sampai orang yang terobsesi kehilangan kemampuannya untuk menikmati kesenangan tubuh dan jiwanya. Karena tadi dia dia sampai tidak bisa merasakan misalnya gini, OCD gitu ya, atau orang-orang yang terlalu terobsesi kepada kebersihan, apakah dia sebenarnya bisa menikmati bersih itu sendiri? Enggak. Dia sibuk mewujudkan bersih yang menurut dia enggak terwujud gitu ya, sehingga akhirnya kesenangan ataupun kenikmatan dari jiwa, tubuh, dan kondisi itu sendiri enggak didapatkan. Oke, di next lagi, masih ada 2 lagi. Oke, yang selanjutnya adalah kemarahan dan agresi. Emosi dasarnya adalah kemarahan. Nah, kemarahan ini sebenarnya sebelum dia mengalami kemarahan, orang-orang yang sebelum mengalami kemarahan ada 2 emosi dasar yang mendahului terlebih dahulu, gitu ya. Apa itu? Yaitu kecemasan dan kesusahan, sehingga akhirnya memicu kemarahan. Ketika teman-teman merasa marah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mengamati ya, ketika teman-teman mau marah, adakah cemas yang akhirnya muncul? Gitu. Atau ada kesulitan yang akhirnya muncul. Karena biasanya marah itu timbul karena ada perasaan terancam, perasaan tersakiti, gitu ya. Nah, perasaan terancam, tersakiti, ataupun terlukai itu bersumber juga dari kecemasan-kecemasan tersebut, ataupun kesulitan yang kita alami. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya adalah gangguan psikologis yang didasari oleh ketakutan. Nah, ketakutan di sini, jadi ini menimpa seseorang jika dia dihadapkan pada hal atau situasi yang menakutkan, atau situasi yang dia tidak bisa kendalikan. Ya, sehingga ketakutan yang berlebihan dapat menyebabkan teror dan kepanikan, sehingga akhirnya bisa muncul fobia dan lain sebagainya. Jadi dari sini nanti akan ada turunan-turunannya, turunan-turunan bentuk gangguan psikologis yang lebih detail lagi. Tapi kurang lebih di sini dari sini Al-Balkhi ini sudah mengidentifikasi, udah membagi secara kelompok besar, ini loh karena ini loh karena ini loh karena ini. Sehingga akhirnya terapi-terapi yang dimunculkan oleh Al-Balkhi itu juga berdasarkan 4 kategorisasi ini, 4 klasifikasi ini. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, Al-Balkhi juga cukup menekankan kepada depresi, gitu ya, cukup fokus kepada depresi, dan cukup bisa dibilang zaman dulu, gitu ya, ibarat pengetahuan kalau di Barat belum berkembang, kalau di Islam sudah sangat berkembang, tapi Al-Balkhi memiliki kemampuan observasi yang cukup tinggi sehingga akhirnya bisa membedakan beragam jenis depresi ini. Jadi ini kita mulai dari jenis depresi yang pertama. Jenis depresi yang pertama ini adalah jenis depresi yang normal, gitu ya, atau yang seperti sebelumnya, ini adalah berupa emosi kesedihan. Penyebabnya adalah lingkungan, salah satunya adalah misalnya kehilangan kerabat, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, kebangkrutan, kehilangan sesuatu hal yang sangat dihargai, gitu ya, sehingga akhirnya orang tersebut mengalami depresi. Terus misalnya juga kita kehilangan penghargaan, kehilangan kehormatan, itu juga bisa menimbulkan depresi. Faktornya adalah kehilangan itu tadi. Nah, kita geser ke tingkat yang lebih serius atau nah kalau depresi yang normal ini bisa disembuhkan secara mandiri ya teman-teman. Bisa disembuhkan secara mandiri. Walaupun mungkin nanti dampaknya ya misalnya sampai insomnia dan lain sebagainya, tapi dan cukup berat gitu ya, depresinya cukup berat, tapi dia masih bisa diatasi atau disembuhkan sendiri. Nah, kalau depresi reaktif itu depresi yang perlu bantuan orang lain, gitu ya, perlu bantuan konselor ataupun psikolog. Di sini jadi depresi reaktif ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang melibatkan pikiran dan perasaan yang tidak wajar tentang kehilangan yang nyata atau yang diantisipasi atau peristiwa kehidupan yang penuh dengan tekanan, gitu. Jadi di sini depresi reaktif ini sifatnya lebih banyak dan pemicunya juga lebih banyak. Nggak hanya kehilangan aja, tapi juga tekanan-tekanan yang muncul dari lingkungan, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kita bergeser kepada depresi endogen. Ya. Jadi nama lainnya itu adalah depresi psikotik. Nah, depresi psikotik ini kalau depresi reaktif itu sumber masalahnya dari luar, gitu ya. Tapi melibatkan pikiran dan perasaan kita yang nggak wajar. Kalau misalnya depresi
endogen ini dia masuk ke depresi yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Dan akhirnya dampaknya adalah dia nggak terapi obat gitu ya. Pada akhirnya dia harus terapi obat. Jadi karena permasalahannya itu ada dalam pikirannya dia. Nah, kayak seperti jadi depresi jenis ini itu sampai kepada gejala rasa bersalah yang parah, terus kemudian keterbelakangan yang nyata alias dia banyak tertinggal, kehilangan kesenangan, nggak bisa menikmati apapun gitu ya. Terus kemudian juga sedih berlebihan gitu ya. Kemudian dia kesulitan tidur atau bangun pagi-pagi sekali, bangun jauh lebih awal, suasana hatinya sangat subjektif, terus kemudian juga mengalami anoreksia, penurunan berat badan, dan kepercayaan yang salah pada persepsi. Jadi persepsinya mulai keliru. Karena ini distorsinya sudah banyak perasaan ataupun pikirannya juga sudah apa ya? Sudah sulit untuk dikendalikan ataupun sudah sulit untuk sudah banyak pikiran-pikiran yang irasionalnya gitu ya, sehingga akhirnya depresi jenis ini dikatakan sebagai depresi yang paling berat. Oke, baik. Kurang lebih itu teman-teman berkaitan dengan tadi ada kesehatan mental, terus kemudian ada gangguan psikologis menurut Al-Balkhi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk akhirnya kita bisa berdiskusi bersama. Ya, terima kasih Ibu Ajijah, luar biasa sekali teman-teman. Oke, luar biasa sekali pemaparan materi dari beliau terkait konsep kesehatan jiwa menurut Al-Balkhi ya. Oke, sepertinya teman-teman di sini sudah tidak sabar lagi ya Bu untuk bertanya, sampai ada yang sudah raise hand sebelum waktunya sesi tanya jawab. Oke, saya izin Ibu membacakan pertanyaan pertama dari Desi Ratnasari. Kalau salah satu korban pemerkosaan termasuk dalam depresi apa? Trauma yang kadang buat mereka depresi. Oke, mungkin terkait korban pemerkosaan ini Bu masuk dari kategori apa dan mungkin bagaimana kondisi psikologis dari korban tersebut seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Isma. Oke, terima kasih juga Desi atas pertanyaannya. Oke, ini kalau misalnya kita kaji secara teoritis sebenarnya pastinya dia akan mengalami depresi ya, gitu ya. Pastinya dia akan mengalami depresi. Kenapa? Karena korban pemerkosaan dia kehilangan kehormatannya dan itu pasti akan membuat dia sangat merasa sedih. Tapi apakah dia akan masuk level yang selanjutnya gitu ya? Depresi reaktif ataupun depresi endogen. Karena pemerkosaan itu misalnya dampaknya itu adalah misalnya dia akhirnya sampai hamil gitu ya. Sehingga akhirnya ada tekanan-tekanan dari masyarakat dan itu akan sangat memungkinkan dia akan sangat beresiko untuk naik level depresinya gitu ya. Naik level depresinya kepada depresi reaktif. Tapi kemudian apakah selalu demikian gitu ya? Enggak juga. Kalau misalnya ternyata dia dapat lingkungannya itu support banget, sosial supportnya bagus. Bisa jadi dia hanya sampai kepada depresi yang sifatnya normal aja, nggak sampai kepada depresi yang reaktif. Kalau misalnya ternyata lingkungannya sangat tidak mendukung, gitu ya, dia pressure-nya itu lebih banyak, ditambah lagi dengan ada permasalahan-permasalahan yang lain, bisa jadi depresinya naik lagi, gitu ya, ke depresi yang paling tinggi. Artinya kita nggak bisa mengidentifikasi apakah orang yang merupakan korban ataupun mengalami sebuah kejadian itu dia langsung mutlak masuk ke depresi yang mana, tapi kita bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan gitu ya, atau prediksi-prediksi. Ini kayaknya potensinya dengan bentuk keluarganya begini, dengan keadaannya yang begini, bentuk lingkungannya kayak gini, dia akan punya potensi untuk mengalami depresi reaktif ataupun depresi endogen gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita sebagai ilmuwan psikologi punya pengamatan sampai sejauh itu, kita nggak perlu nunggu dia sampai pada tahap itu gitu ya, nggak sampai pada naik level depresinya dulu. Kita bisa melakukan
beberapa usaha yang akhirnya membuat korban ini nggak mengalami depresi yang lebih parah, gitu ya. Artinya prediksi-prediksi yang kita lakukan ataupun pembacaan-pembacaan yang kita lakukan itu untuk membaca sejauh mana kemungkinan dia parahnya dan melakukan menangkal, jangan sampai parah dulu. Kalau bisa kita udah melakukan penanganan sebelum kondisinya menjadi lebih parah. Kurang lebih seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, Desi, mungkin itu dia tadi jawaban dari Ibu. Mungkin dicegah ya Bu sebelum parah mencari bantuan seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu sebelum masuk ke oke, Mbak, terima kasih kata Desi. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin saya ada sedikit hal yang ingin ditanyakan kayak gitu Bu. Menarik sekali pembahasannya tentang konsep kesehatan jiwa ini menurut Al-Baqi yang tadi Ibu telah sampaikan kalau di Islam itu sendiri psikologi itu sudah jauh lama dibahas oleh para filsuf-filsuf Islam itu sendiri. Kemudian hal yang menjadi hambatan kita ini hilangnya beberapa buku ataupun juga catatan penelitian dari para filsuf seperti itu. Kemudian Ibu terkait pengklasifikasian ini sendiri. Ini kan makin berkembang ya Bu. Seperti mungkin di kemudian hari lagi akan ada revisi-revisi terkait diagnosa seperti itu. Nah, mungkin lebih ke pandangan Ibu kemudian dikaitkan dengan konsep Al-Baqi ini sendiri, cara kita untuk menghadapi perkembangan zaman dan perkembangan mungkin hambatan-hambatan dari eksternal yang bisa bikin kesehatan mental kita itu menurun ataupun terganggu, itu bagaimana sih caranya Bu? Oke, baik. Terima kasih, Isma. Jadi gimana caranya kita mempertahankan kesehatan mental kita ya dengan kondisi yang luar biasa ini. Oke, baik. Sebenarnya balik lagi sih, caranya dua hal tadi. Kita menjaga dua hal. Kita menjaga eksternal kita sama internal kita. Jadi kalau misalnya kita juga perlu aware sebenarnya. Gini, kita perlu aware apa yang akhirnya mengganggu diri kita, apa yang akhirnya bisa menjadi ancaman diri kita sehingga akhirnya bisa menjadi gejolak pada kondisi kesehatan mental kita. Jadi pertama yang harus dilakukan sebelum itu dan paling penting sekali adalah kita kenal sama diri kita sendiri. Kenal itu berarti tahu diri kita, tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita, terus kemudian juga tahu batas kita, tahu kapan kita bisa berkembang. Itu bukan berarti langsung abrakadabra gitu ya, kita langsung tahu semua gitu kan, tapi itu adalah sebuah proses panjang. Artinya proses pengenalan diri, terus kemudian tadi proses kita menjaga kesehatan dengan cara menangkal dari eksternal, dan kemudian menjaga pikiran-pikiran kita juga terus konsisten pada pikiran yang positif, yang biasanya overthinking mulai dikurangin overthinkingnya, yang biasanya ada berprasangka buruk gitu ya. Berprasangka buruk terus kemudian overthinking berarti mulai berlatih untuk berhusnuzon atau berprasangka baik. Terus kemudian yang biasanya akhirnya insecure gitu ya, berusaha untuk meningkatkan bukan meningkatkan kapasitas diri tapi meningkatkan keberhargaan diri gitu ya. Artinya karena sebenarnya bisa jadi bukan kita yang benar-benar nggak berkapasitas atau bukan kita yang akhirnya benar-benar nggak baik gitu ya, tapi bisa jadi penghargaan diri kita yang kurang sehingga akhirnya nggak cuman kita aja nggak menghargai diri kita, tapi juga orang lain juga nggak menghargai diri kita gitu. Jadi segala bentuk pikiran-pikiran negatif, segala bentuk pikiran-pikiran kalau di generalkan semuanya jadi bentuknya negatif ya, dalam artian ketika kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, nggak bisa menyepelekan keadaan diri kita sendiri, aku gini doang nggak apa-apa,
Tapi sebenarnya jadi gini, beda ya antara meningkatkan toleransi kepada kejadian yang tidak menyenangkan sama kita menyangkal kondisi diri kita. Misal gini, tadi misal contoh ya, ada yang habis putus gitu ya, terus nggak move on, alias proses move on itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Terus kemudian dalam prosesnya dia menangkal, enggak, aku nggak apa-apa, aku kuat kok gitu ya. Nah, itu proses ini bukan namanya meningkatkan toleransi kepada ketidaknyamanan atau kepada peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi itu adalah sebuah keadaan atau perilaku di mana kita nggak menghayati diri kita sendiri. Tadi ya, kita perlu pahami bahwa sedih itu boleh, nggak move on itu boleh, tapi nggak boleh bertahan. Nggak boleh bertahan ya, nggak boleh bertahan, tetap nggak move on. Gimana caranya harus tetap move on. Jadi ibarat kalau misalnya kamu baru putus terus kangen ataupun merasa kehilangan, wajar, karena kita punya emosi gitu kan. Jadi nggak usah disangkal itu dan nggak usah juga perlu pura-pura strong gitu. Nah, pura-pura strong inilah juga yang akhirnya masuk ke dalam bagian kita yang akhirnya nggak bisa menghargai ataupun nggak bisa menghargai diri kita sendiri, nggak bisa menghargai emosi kita sendiri. Nobody's perfect itu benar-benar kita harus pahamin banget ya teman-teman, bahwa kita menerima diri kita yang nggak perfect gitu ya. Dan yang perlu kita lakukan itu adalah kewajiban kita itu bukan menjadi orang perfect, tapi kewajiban kita adalah menjadi orang yang terus berusaha menjadi lebih baik. Perfect nggak perfect nggak apa-apa, nggak perfect nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa, hancur nggak apa-apa, nggak berhasil nggak apa-apa, nilainya nggak karu-karuan nggak apa-apa, tidak menyenangkan nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita bertahan di posisi itu. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha menjadi lebih baik. Daripada kita sangkal, enggak kok aku nggak apa-apa, tapi sebenarnya apa-apa. Kita kan stagnan di situ aja. Mendingan kita sadari kondisi kita real itu seperti apa, baru kemudian kita naik level sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa lama, kita nggak punya tuntutan untuk jadi perfect. Kurang lebih begitu, Isma. Baik, Ibu. Bisa saya simpulkan sedikit. Mulai dari mengontrol diri, kemudian melatih pemikiran positif, melakukan penghargaan ke diri sendiri, terus juga meningkatkan toleransi atas ketidaknyamanan, dan juga menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu, dari kawan-kawan di sini. Dari Meta Melihatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak izin bertanya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan psikis seperti takut, cemas, stres, depresi, dan lain-lain, psikoterapi apa yang diberikan atau ditawarkan oleh Al-Bahi untuk membantu klien tersebut? Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi poin jadi gini, Al-Balkhi ini jadi salah satu kritik yang Al-Balkhi lakukan kepada cendekiawan pada masanya itu adalah mereka cenderung berorientasi kepada sakit-sakit fisik, sehingga akhirnya treatmentnya juga treatment fisik, treatment obat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya melupakan aspek psikologis ini. Nah, menurut Al-Balkhi, semua itu bisa dilakukan dengan cara terapi kognitif. Jadi, kita perlu mengelola pikiran-pikiran kita. Perasaan takut, cemas, stres, depresi, itu gini, sedih wajar, takut wajar. Tapi ketakutan yang berlebihan nggak wajar. Ketakutan yang berlebihan itu karena apa? Karena kita mulai berpikir tentang suatu hal yang irasional. Gitu ya. Kita kehilangan sedih itu wajar. Tapi kemudian akhirnya yang membuat kita keliru itu adalah kita terlalu meratapi kepergian itu, meratapi keberpisahan itu, meratapi sesuatu hal yang nggak kita dapatkan itu. Padahal balik lagi, kita nggak di dunia ini kita bisa jadi nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau seumpamanya konsep pikirannya atau cara berpikirnya itu sudah sesuai, maka sebenarnya kemungkinan orang ini itu mengalami gangguan psikologis itu akan lebih kecil. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Bagaimana Meta? Apakah sudah jelas? Oke, sambil menunggu Meta merespon. Oh, sudah, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang raise hand. Terima kasih katanya, Ibu. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang raise hand dari Aida Fitriesi. Silakan. Oke. Baik, Kak. Terima kasih kepada kakak hostnya dan juga kepada ibu pemateri telah memberikan kesempatan. Di sini yang ingin saya tanyakan terhadap kejadian atau peristiwa di masa lalu yang menyakiti, yang saat ini sudah benar-benar kita pastikan diri kita itu memaafkan, merelakan, menerima apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian pada suatu keadaan tertentu atau pada suatu topik pembicaraan yang mengenai mengenai yang ada sangkut pautnya dengan masa lalu, kejadian peristiwa masa lalu tersebut, malah menjadikan kita itu seperti mengingat kembali ada rasa takutnya, rasa cemasnya seperti itu. Padahal sebelumnya itu kan sudah memaafkan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita itu benar-benar sudah memaafkan, tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi juga sembuh gitu, tidak merasakan sakit lagi seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, terima kasih Aida. Ibu sudah dapat poinnya atau perlu saya jelaskan lagi? Alhamdulillah sudah didapatkan. Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Aida atas pertanyaannya. Aida, kita perlu mengingat bahwa memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ya, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Semua kehidupan, semua peristiwa yang pernah kita alami, itu kita nggak pernah, peristiwa itu nggak pernah hilang. Kalaupun lupa, mungkin lupa, tapi dia nggak pernah hilang. Gitu ya. Kita nggak pernah menghilangkan satu buah memori, kecuali ada kecacatan ataupun gangguan dalam saraf kita. Tapi itu nggak akan hilang. Tapi gini, kenapa akhirnya kejadian itu tuh lekat banget berikut dengan emosinya? Karena memang kejadian itu berkesan banget untuk kita. Berkesan dalam arti baik positif ataupun negatif ya. Baik menyenangkan ataupun menyedihkan. Baik menakutkan ataupun mencemaskan. Bukan? Nah, yang perlu kita lakukan tadi dalam proses gini, ketika kita bisa memaafkan dan merelakan sebenarnya, kita nggak akan pernah khawatir. Jadi gini, gimana ya saya jelasinnya? Oke, yang pertama gini, ketika kita merelakan bahwa proses beda ya antara kita harus memaafkan sama kita benar-benar merelakan. Kita harus merelakan sama kita benar-benar merelakan. Artinya gini, kalau misalnya karena beda tipis. Kita bilang kita udah memaafkan kok, tapi sebenarnya kita yang sedang memaksa diri kita memaafkan hal tersebut. Sebenarnya dimaafin nggak? Enggak, kalau diingat tuh masih sebel gitu kan. Kalau diingat tuh masih takut gitu. Kalau diingat tuh nggak maunya tuh nggak diingat gitu. Itu masih belum selesai namanya. Belum benar-benar memaafkan, belum benar-benar merelakan. Yang perlu kita lakukan itu adalah ya udah nggak apa-apa, biarkan kejadian itu, rasa takut itu, pengalaman itu menjadi bagian dari diri kita. Mereka bukan suatu hal yang perlu kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita bisa belum menerima peristiwa itu. Gitu ya. Jadi ya udah, oh iya, aku memang dulu pernah mengalami hal yang menyakitkan itu. Aku sampai merasa seperti ini, gitu ya. Saat kita sudah mulai bisa menerima itu, gitu ya, bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita, bagian dari pengalaman kita, bagian dari apa yang kita rasakan, maka sedikit demi sedikit ketika peristiwa itu dipantik, rasa sakitnya nggak terlalu sakit. Oh iya, jadi nanti akhirnya tinggal memori aja. Oh iya, aku tuh dulu ketika dulu tuh pernah mengalami ini.
perasaan yang aku alami itu begini, begini, begini. Sakitnya tuh nggak sampai dirasakan sampai sekarang. Gitu ya. Sakitnya nggak dirasakan sampai sekarang, sedihnya nggak dirasakan sampai sekarang. Tapi kita tahu apa yang kita alami ketika kejadian itu. Gitu. Jadi jangan berharap bahwa itu hilang, karena kalau hilang berarti kita belum merelakan. Kita merelakan itu adalah ketika kita menerima keberadaan. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Aida. Oke. Jadi memaafkan itu bukan berarti melupakan. Betul. Oke. Terus ada lagi Bu, satu pertanyaan lagi dari Novita Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Al-Baghi mempunyai seorang guru dari beberapa ulama yang mengajarkan psikologi? Jika ada, sekiranya siapakah dan apakah ada murid-muridnya yang melanjutkan psikologi Islam perspektif Al-Baghi ini? Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu, karena ketika mempelajari tentang Al-Baghi ini, saya belum sempat mempelajari guru dan muridnya. Gitu ya. Artinya saya belum bisa menjawab berkaitan dengan ada nggak sih gurunya yang membahas tentang psikologi secara langsung, gitu kan. Terus kemudian ada nggak sih muridnya. Cuman kalau misalnya kita kita ulas atau kita coba analisa dari kondisi Al-Baghi tinggalnya ada di mana, kemudian di masa itu kondisi politiknya itu seperti apa, dukungan terhadap ilmu pengetahuannya seperti apa gitu ya. Karena Al-Baghi ini hidup di masa yang cukup riskan sehingga akhirnya bisa jadi akses beliau terhadap ilmu, atau karena jauh juga ya dari Afghanistan ke Irak, akhirnya bisa jadi ada kesulitan. Nah, ini saya belum tahu apakah Al-Baghi ini pernah sempat berguru datang ke pusat pemerintahan yang ada perpustakaannya banyak, atau yang ada ilmuwan-ilmuannya gitu ya, ulama-ulamanya banyak atau enggak gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan yang akhirnya membuat kenapa karya ulama ini nggak sampai kepada kita secara utuh ataupun nggak banyak, gitu ya. Karena pertama ilmunya tercecer. Jadi ketika peradaban Islam itu kan timbul tenggelam ya, pernah berjaya banget, 2/3 dunia ini dikuasai sama Islam, gitu kan ya. Tapi itu nggak lama. Ilmu yang ada di situ, buku-buku yang dibawa, buku-buku yang sudah dibuat, ilmu pengetahuan yang sudah disusun, itu ada yang dibakar, ada yang dibuang ke laut sampai ada istilah laut hitam. Ada juga yang dibawa oleh negara yang menyerang. Itu cuma satu peradaban aja. Di peradaban-peradaban yang lain pun demikian, gitu ya. Sehingga akhirnya kita nggak bisa mengumpulkan karya-karya ulama kita. Ditambah lagi dengan keterampilan berbahasa Arab kita sangat terbatas. Padahal mereka ulama-ulama kita semuanya menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Persia, gitu ya. Tapi kemudian kita nggak bisa kedua bahasa itu, sehingga akhirnya kita juga mengalami kesulitan. Mungkin bisa jadi di Indonesia udah ada, mungkin bisa jadi ulama-ulama di Indonesia itu sudah punya nih bukunya, tapi karena mungkin nggak kepahaman tentang konteks psikologinya kurang, sehingga akhirnya itu juga mempengaruhi. Ya. Nah, itu juga jadi PR. Jadi banyak hal sih yang akhirnya mempengaruhi kenapa sih akhirnya buku para ulama atau karya-karya ulama ini nggak nyampe ke kita, dan karya-karya itu bisa kita anggap sebagai harta karun yang perlu kita gali dan kita cari. Demikian. Oke, maaf Ibu. Oke, jadi seperti itu Mbak Novita. Mungkin kedepannya kita bisa lagi membalikkan lagi kejayaan kita ya Bu. Apalagi terutama tentang keilmuan psikologi Islam itu sendiri. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Novita. Iya, sama-sama belum mewakilkan ya Bu.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Insania, Bu. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, apakah ketika kita pura-pura kuat saat menghadapi suatu permasalahan, hal itu akan memberikan dampak baik atau malah menjadi dampak buruk bagi diri kita sendiri? Mungkin seperti itu, Bu, pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Isma. Terima kasih, Isnania. Insania, mohon maaf ya. Oke. Kenapa sih harus pura-pura? Kenapa nggak jujur aja? Gitu ya. Kenapa sih harus pura-pura? Kenapa nggak jujur aja? Apakah dengan kepura-puraan itu akhirnya kita bisa lebih dipahami oleh orang lain? Enggak. Dengan kepura-puraan itu orang lain malah semakin sulit memahami kita. Kelihatannya kita baik-baik aja, terus tiba-tiba kita meledak. Orang-orang bingung, kenapa ini orang? Karena kita udah nggak kuat untuk pura-pura lagi kuat gitu ya. Jadi kita nggak perlu untuk berpura-pura, hanya mencoba jujur pada diri sendiri. Tapi masalahnya jujur jadi diri sendiri atau jujur dengan diri kita apa adanya itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita sibuk untuk berusaha menjadi orang yang sempurna, orang yang terlihat selalu baik, selalu terlihat perfect gitu ya, sehingga akhirnya malu dan enggan menunjukkan sisi buruk atau sisi lemahnya diri kita. Padahal sebenarnya it's okay. Untuk nangis itu bukan lemah. Oke, kalau nangis ya, tapi ternyata mengakui bahwa kita kalah, kemudian mengakui kalau kita lemah, mengakui kalau kita nggak terima, mengakui kalau kita kehilangan, mengakui kalau kita sedih gitu ya. Itu suatu hal yang nggak mudah. Itu tadi karena kita asik untuk berusaha terlihat kuat, terlihat baik-baik aja. Padahal ketika kita sedang berusaha sebenarnya kita nggak benar-benar, orang lain itu nggak benar-benar tahu kondisi kita. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, jadi Insania Insania, jadi jangan berpura-pura ya. Betul kata Ibu, kita harus menjadi kuat. Kuat itu nggak boleh pura-pura kayak gitu. Karena kalau cerita sedikit ya Bu, terkait pengalaman pribadi itu sendiri, kita itu pasti ada fase naik turun di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Dan hal yang saya sadari sendiri ketika menghadapi permasalahan ataupun konflik yang ada di dalam diri saya, orang yang pertama kali yang ada untuk saya itu diri saya sendiri. Jadi ya tempat kita berpijak itu ke diri kita sendiri, itu yang pertama. Dan selanjutnya kita bisa mencari support lain, dan untuk support utama itu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan. Mungkin itu. Oke, ada pertanyaan yang dikirim. Oke, terima kasih banyak atas nasihatnya Bu, atas Insani. Oke. Ada pertanyaan Ibu titipan dari salah satu panitia. Izin membacakan Bu. Apakah ada cara-cara tertentu untuk terapi kognitif al-Balkhi yang dilakukan secara pribadi untuk membuat jiwa menjadi tenang? Pendekatan yang paling sederhana untuk dilakukan secara pribadi. Oh, seperti itu Ibu. Oke, mohon maaf ini berarti dia pendekatannya pendekatan pribadi dalam artian mandiri atau pendekatannya dengan konselor? Secara pribadi, mandiri, Bu. Kalau mandiri gampang. Tapi kembali kepada tingkat keparahannya ya. Kembali kepada tingkat keparahannya. Sebenarnya yang tadi saya bahas udah yang pribadi semua. Oke, jadi gini, mulai dari pribadi itu satu. Kita perlu tahu dulu kan. Kita perlu kenal dulu nih, kita kenapa. Kita perlu tahu ini saya tuh lagi kenapa sih akhirnya biasanya nilainya bagus terus tiba-tiba jeblok gitu ya, atau kenapa sih saya tuh akhirnya ngerasa kosong, ngerasa kesepian, ngerasa sedih,
atau suka nangis tiba-tiba, itu kan bukan suatu kondisi yang wajar. Sehingga akhirnya kita perlu meng-cross check diri kita dulu. Apa yang salah gitu kan. Terus kemudian kita perlu menelusuri apakah pikiran kita ada yang keliru. Apakah kita terlalu overthinking atau kita terlalu berprasangka. Apakah kita terlalu, jadi kita perlu menguraikan terlebih dahulu, ada nggak sih pikiran-pikiran yang irasional gitu ya. Yang kalau tadi misalnya kita nggak tahu nih dampaknya apa, tapi kalau misalnya kita tahu dampaknya apa, misal kita habis kehilangan orang yang kita sayangin, atau kita habis kehilangan kesempatan yang kita kejar, gitu kan ya. Sedih wajar nggak? Wajar. Sedih aja dulu gitu ya. Sedih aja dulu. Terus kemudian akhirnya langsung berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus saya lakukan setelah ini. Gitu. Apa yang akhirnya membuat saya bisa kembali bangkit, apa yang akhirnya membuat saya bisa kembali pulih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah beranjak mau, gitu ya, kita udah mengangkat diri kita, membawa diri kita, yuk ayo gitu ya. Suka menyemangati diri kita kan, yuk ayo gitu. Nah terus kemudian ya udah silakan disusun kembali kalau ibarat kita sedih gitu ya, puzzle pikiran kita sehat itu pretel semua, ya Allah aku sedih habis kehilangan ini, nanti gimana. Terus kita kembali lagi, oh iya ternyata memang mungkin akan lebih baik kita berpisah. Mungkin memang sudah waktunya Allah ambil dia. Jadi mulai penuhi puzzle itu gitu ya, pikiran-pikiran yang negatif itu, pikiran-pikiran sedih itu, pikiran-pikiran takut itu dengan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang rasional gitu ya, sehingga akhirnya kalian bisa kembali lagi dalam kondisi yang sehat gitu. Oke, mungkin sedikit yang belum tangkap, Bu, mencari sumber dari kesedihan tadi, kemudian menguraikan puzzle-puzzle yang kosong, lalu mengisi puzzle-puzzle yang kosong tadi. Mungkin seperti itu. Yep. Terima kasih, Bu. Mungkin ada pertanyaan terakhir, Ibu, dari Melia Dwi Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, mengapa generasi saat ini atau Gen Z lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Apakah karena faktor jauh dari agama dan Allah, atau karena lebih ke faktor sosial media? Mungkin seperti itu. Baik, sebenarnya gini, Gen Z itu kan dihadapkan dengan berbagai kemudahan ya, kan? Dihadapkan dengan berbagai kemudahan, terus juga karena faktor kemudahan itu ada dua hal yang kalau misalnya tadi dari slide tadi akhirnya muncul bahwa mereka masuk ke dalam kelompok rentan. Satu karena dengan berbagai kemudahan apa yang mereka inginkan itu dengan sangat mudah terpenuhi gitu ya. Dan karena dengan kemudahan akhirnya mereka semua terfasilitasi. Dengan demikian artinya mereka merasa bahwa ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka inginkan, mereka akan mudah sedih. Dan tingkat toleransi mereka kepada sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu lebih rendah. Kenapa? Karena mereka selalu dibantu atau selalu dimudahkan dengan berbagai fasilitas. Dengan kecepatan, dengan teknologi, ibarat mau makan apa tapi tempatnya jauh, tinggal Gojek, GoFood gitu ya. Terus kemudian kita mau ngecek nih, misalnya kita mau punya kenalan, kita mau keluar negeri gitu ya, kita nggak perlu pergi ke bandara buat cari tiket, kemudian misalnya kita mau survei dulu, kita tinggal buka pertemanan atau cari teman kita yang di luar negeri, kita langsung pakai travel dan lain sebagainya, kita langsung bisa melihat gambaran itu. Semua itu bisa didapatkan dengan mudah, tapi dengan kita terbiasa dengan sebuah kemudahan, maka akhirnya itu membuat kita nggak terbiasa dengan ketidaknyamanan gitu ya. Nanti sebenarnya berkaitan dengan faktor kedekatan sama Allah, kedekatan sama agama, itu adalah faktor penguat. Jadi kita akan lebih mudah sehat, lebih mudah bangkit karena kita dekat sama Allah, karena kita lebih pasrah, karena Allah bilang misalnya gini, Allah bilang
baik dan buruk itu baik. Selama Allah bilang itu baik. Kalau misalnya kita hubungan sama Allah baik, berarti kan kita percaya sama apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, sehingga akhirnya itu lebih memudahkan kita untuk bisa segera pulih. Tapi itu tidak menjadi faktor kita mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu ya. Itu bukan jadi faktor utama, tapi itu akan menjadi penguat kita, ibarat booster, gitu ya. Agama sama hubungan kita sama Allah itu jadi booster kita. Jadi booster kita sehingga akhirnya lebih mudah, lebih cepat sembuh, lebih kuat gitu. Suplemen namanya. Tapi suplemen penting ya. Oke, kurang lebih seperti itu Isma. Oke, Ibu, luar biasa. Jadi sedikit yang saya dapat tadi, Bu, karena terbiasa dengan kemudahan, kemudian membuat diri agak sulit untuk beradaptasi dengan kesulitan. Kemudian antara kedekatan dengan Tuhan itu menjadi faktor penguat atau mungkin tempat kita agar lebih bangkit lagi ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, Bu, sepertinya sudah selesai di sesi tanya Gak kerasa jawab banget kita. cepet ya ternyata ya. Iya, Bu. Mungkin karena tadi tuh sesuai rundown dan juga tepat waktu mulainya, jadi alhamdulillah acaranya terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin saya persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isma. Oke, baik teman-teman semua. Di sini masih banyak nggak ya? Oke, masih 66 orang. Oke, jadi sebenarnya tadi kekayaan ulama kita itu banyak banget. Bahkan bisa jadi kemajuan teknologi atau kemajuan psikologi, cara-cara ataupun teknik-teknik untuk melakukan penyembuhan psikologi hari ini itu bisa jadi nggak kalah bagus, gitu kan ya. Tapi usaha kita itu nggak berhenti sampai di sini. Usaha kita nggak cuma sekedar mengeluh-elukan, oh ya ternyata ulama kita dulu keren ya, gitu ya. PR kita masih panjang. Kita masih perlu menguji kembali, gitu ya, teknik yang digunakan oleh ulama-ulama kita terdahulu, kira-kira cocok nggak ya sama ketika kita terapkan hari ini, gitu ya, atau perlu dimodifikasi dan lain sebagainya. Yang orientasinya tentunya adalah untuk meningkatkan kesehatan mental kita semua, gitu ya, baik yang muslim ataupun nggak muslim. Gitu. Jadi PR kita masih panjang, harapannya gerakan kita nantinya itu nggak cuma sebatas kajian seperti ini, tapi saya juga berharap kita nanti akan bersama-sama mencoba menguji, gitu ya, bereksperimen dan menerapkan karya-karya ulama kita terdahulu, sehingga akhirnya bisa lebih terukur, gitu ya, lebih terbukti bahwa dan lebih ada dampaknya. Oh iya, buktinya ada kok, kemajuan yang dulu itu sampai sekarang masih berdampak. Dan nama harum dari psikologi Islam ataupun ulama-ulama kita terdahulu itu kembali. Tetap kembali datang dan kembali didengar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga bisa belajar banyak. Kita sama-sama belajar. Terima kasih juga atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekali lagi kita berikan tepuk tangan online untuk Ibu Aziza Fajar Islam. Insya Allah. Luar biasa sekali. Rangkaian acara inti kita sudah terlewati. Kemudian mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Oke, untuk itu kita masuk ke sesi dokumentasi. Pada teman-teman, silakan open cam. Ayo kita sayonara. Oke, sudah banyak
Yang masih silakan. Oke, Berliana, Miftahul Fauzia, Yarma Latifatul Husna, Nabila Anissa, Salma, Salsabila, Siti Zahro. Oke, siapa lagi? Ini. Udah, teman-teman, panitia udah siap. Beri saya kode. Udah siap, panitia? Sesi dokumentasi? Udah ya? Oke. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ini ada gerakan atau pose Imam Mupsi nggak, Kak Nadia? Gimana, Kak? Bisa dilihat? Ada pose Imam Mupsi kayak gini. Oh, sepertinya masih belum ada. Tapi kalau mau dibuat juga boleh. Oke. Atau ada gerakan psikologi Islam? Kayak gini aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Jadi setelah ini teman-teman catatannya jangan langsung ditutup. Ingat kata Ibu Ajijah, kita masih punya banyak PR untuk pengembangan psikologi Islam, untuk pengajiannya, dan semoga kita ke depannya bisa melakukan eksperimen sehingga hasilnya nanti bisa kita pakai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dia tadi. Karena saya di bagian Indonesia di tengah, jadi sudah masuk waktu zuhur. Mungkin itu dia. Saya selaku moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Fajar.